warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Ayuka Masito SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 106 Jakarta. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Praktek coaching dengan Astri Ayu sebagai observer, Intan Novianti sebagai coach, dan Miftah Farid sebagai coaching. Observasi praktek coaching dilaksanakan pada hari Kamis 30 November 2023 di SDN Pinang Ranti 01 pagi menggunakan Alur Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Astri. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang sudah kita jadwalkan ya, Bu Intan ya, bahwa hari ini kita akan melakukan coaching dengan Pak Farid ya. Iya, betul. Dan Bu Intan sebagai coachnya dan nanti Pak Farid sebagai coachingnya. Kemudian nanti di antara Bu Intan dan Pak Farid saya akan menjadi observer gitu ya Bu Intan ya. Sebelum nanti Bu Intan dan Pak Farid memulai coaching, saya sampaikan dulu terkait dengan rubrik penilaian. Yang pertama, nanti baiknya Bu Intan melakukan coaching sesuai dengan alur kita yang sudah ya sama-sama kita ketahui, kita pelajari dalam modul Bu Intan ya. Kemudian berikutnya Bu Intan juga baiknya menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu Intan ya. Penilaiannya. Sebelum kita mulai coaching Bu Intan, ada beberapa pertanyaan yang sekiranya perlu Bu Intan jawab. Yang pertama, Bu Intan ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu Intan? Iya, baik Bu Astri. Jadi kalau dari saya pribadi, saya ingin minta bantuan Bu Astri untuk pengembangan prinsip coaching yang kesadaran penuh. Ya, kesadaran penuh. Iya, jadi mendengarkan aktif, lalu kesadaran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Berarti mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan berbobot ya, ya. Kemudian nanti pada bagian mana yang spesifik ingin saya amati dari Bu Intan? Kalau yang spesifik yang saya ingin lebih tahu ya, lebih diamati itu di bagian kesadaran penuh. Kesadaran penuh ya. Begitu. Kemudian Bu Intan sendiri merasa apa targetnya terhadap yang akan kita kembangkan ini? Dari mendengarkan aktif itu dari apa menjadi apa Bu Intan? Iya, jadi kalau dari kesadaran penuh yang tadi saya sampaikan, itu saya ingin melihatnya dari saya yang tadinya mungkin saya belum bisa benar-benar serius, belum bisa memaksimalkan diri saya di dalam proses coaching, itu saya ingin menjadi lebih baik dalam coaching. Baik Bu Intan. Kemudian pertanyaan berikutnya, harapan Bu Intan saat melakukan coaching dengan Pak Farid itu seperti apa? Iya, harapan saya dengan adanya coaching nanti saya dengan Pak Farid sebagai coaching, saya berharap terjadi interaksi yang baik gitu ya, kemitraannya juga baik, lalu saya juga bisa melihat atau mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Farid. Baik Bu Intan, kalau begitu bisa kita mulai observasinya ya. Siap. Pak Farid silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagaimana Farid. kabarnya Bu Intan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Farid gimana? Baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Hari ini kebetulan bertepatan dengan awal bulan, Iya, jadi betul. sehat lahir batin dan Kondisinya kondisi sehat ya, Pak? dompet juga alhamdulillah aman dan terkendali. Hmm. Begini Bu Intan, kalau boleh dan ada waktu, saya butuh waktu 15 menit. Iya. Saya ingin bercerita dan menyampaikan keluh kesah yang saya rasakan selama ini di tempat kerja saya. Bolehkah dan ada waktu kah? Boleh, silakan Bapak. Jadi begini, saya bekerja di sekolah itu kan baru ya, baru 3 bulan. Awalnya di sekolah sebelumnya, kemudian saya mutasi. Sebenarnya kegundahan kegelisahan saya ini sudah lama. Permasalahan saya itu selama ini saya ditugaskan terus di kelas bawah, ngajar di kelas 2 kalau nggak kelas 3. Nah, saya ingin sekali mencoba untuk ngajar di kelas tinggi, entah itu kelas 4, 5, dan yang lainnya. Tetapi di sekolah sebelumnya juga saya selalu ditugaskan kelas bawah. Nah, kemudian sekarang pun ketika saya pindah juga sama. Kira-kira bagaimana gitu ya saya menghadapi problematika ini di sekolah saya. Seperti itu permasalahan yang saya alami sekarang. Jadi ini permasalahan yang sedang Bapak alami ya? Ya betul, Bintang. Nah, kalau menurut Pak Farid, Sedih. kondisi seperti itu nyaman tidak dengan Pak Farid? Untuk jangka pendek maupun waktu terbatas sih ya saya menikmati ya. Karena kalau kita ngajar kelas bawah itu tidak terlalu banyak persiapan materi dari segi materi, tapi tentunya dalam manajemen kelas ya itu juga lumayan repot. Tetapi setelah berjalan 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun, tentunya rasa jenuh, bosan, dan ingin mencari hal yang baru, tantangan baru, pengetahuan baru, itu yang saya rasakan. Dan yang paling saya rasakan kegundahan itu karena ada tugas tambahan lain, yaitu bagian bendahara. Itu sebenarnya yang kayaknya sudah benar-benar lelah, mumet, dan ada titik di mana benar-benar sudah ingin keluar dari zona itu. Jadi kalau dari yang Pak Farid sampaikan ya, yang Pak Farid sampaikan berarti kan Pak Farid ini merasa kejenuhan itu mulai muncul gitu ya Pak ya. Betul, ya. Dan apalagi ditambah dengan tugas-tugas tambahan yang ada. Nah, kira-kira kedepannya Pak Farid apa yang ingin Pak Farid lakukan? Sebenarnya saya sudah punya ide ataupun solusi ya terkait permasalahan ini. Di antaranya saya mencoba untuk menyampaikan permasalahan ini ke kepala sekolah secara pribadi maupun melalui rapat kedinasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk mencari kaderisasi guru lain untuk melanjutkan posisi bendaharanya. Nah, kalau posisi bendahara itu sudah ada yang bisa meneruskan, kemungkinan besar kalaupun saya meminta untuk pindah ngajar di kelas tinggi itu kemungkinan besar bisa disetujui. Itu sih ide atau pendapat dari saya ya, walaupun saya nggak tahu nih apakah pendapat itu bisa direalisasikan dan disetujui oleh atasan itu. Iya, memang kalau untuk tugas tambah seperti bendahara apalagi ya Pak ya, Ya. itu kan harus ada tanggung jawab yang benar-benar orang dipercaya oleh sekolah ya. Jadi tidak bisa asal pilih. Mungkin itu sebagian dari tanggung jawab Pak Farid dan kepercayaan orang kepada Pak Farid, tapi kepercayaan kepala sekolah kan. Nah, dari solusi yang sudah Pak Farid sampaikan, kira-kira
Pak Farid yakin nggak untuk kedepannya melakukan hal tersebut? Saya yakin dengan usulan dan solusi yang saya tawarkan ya, dengan catatan saya sudah bisa memberikan kepada kepala sekolah orang yang tepat untuk melanjutkan pengurus keuangan itu. Apalagi dengan peraturan sekarang bahwa bolehnya si bendara itu dipegang oleh P3K. Nah, karena permasalahan kemarin khususnya di tempat sekolah saya sekarang SDN Nanti 05 Pagi itu kekurangan SDM PNS. Jadi PNS-nya hanya berdua. Sedikit ya. Sedikit, bukan sedikit lagi Bu, cuma 2. Habis ya. Nah kalau yang satu sakit nggak masuk, yang satu cuti, udah nggak ada yang PNS tuh di sekolah tersebut begitu. Nah sehingga selama 3 bulan berjalan ini ya saya berharap ada solusi lain dari yang Maha Kuasa tentunya ya Bu Intan. Betul. Nah alhamdulillahnya tuh solusi yang menurut saya mencerahkan saya sendiri bahwa dibolehkannya P3K menurut surat edaran dari kepala dinas. Artinya saya bisa banyak mengambil atau memberikan orang kaderisasi dari grup P3K sebagai penerus saya seperti itu. Jadi ada tiga solusi ya, 3 kemungkinan yang bisa membuat saya bisa berubah dari ngajar kelas bawah ke kelas tinggi. Karena apa? Kunci utamanya ya saya bisa melepaskan dulu tugas taman. Ketika saya sudah tidak memegang lagi tugas taman itu, ya menurut saya juga pihak sekolah maupun manajemen tidak ada alasan lagi untuk tetap memposisikan saya mengajar di kelas bawah. Jadi keinginan Pak Farid ya untuk mengajar kelas atas ya? Iya, kelas atas maksudnya bukan di lantai 2 dan 3, Iya, tapi betul. kelas 4, 5, dan 6. Iya. Tinggal salah satunya aja. Oh iya. Takutnya Bu Intan salah ini. Iya, mengerti Kan sih di saya, Pak sekolah Farad. saya kan ada 3 lantai. Nah di kelas atas juga ada kelas bawah, lantai 3, kelas 3. Iya. Di kelas atas itu punya kelas 4, 5, dan 6. Iya, betul Pak. Jadi kalau dari yang Pak Farid sampaikan ini, aksinya sudah bagus ya Pak ya, sudah terlihat baik. Nah kalau saya boleh tahu, kalau kita lihat skala dari 1 sampai 10, kira-kira apa yang Pak Farid ingin lakukan nanti itu bisa ada di level berapa? Nah, untuk Keyakinannya? keyakinan untuk bisa terwujudnya saya betul. ya di level 7 dan 8. Sudah bagus ya Pak ya? Ya karena itu dengan ada peraturan baru bahwa tidak harus sampai PNS yang megang bendara itu, sehingga kita bisa, ya saya pribadi bisa mencari kaderisasi dari guru manapun untuk menggantikan posisi saya, dan setelah itu baru langkah kedua saya mencoba untuk mengusulkan kepada kepala sekolah supaya ketika di tahun yang baru nanti saya ditugaskan di kelas tinggi dengan alasan ya ingin menambah wawasan, tantangan maupun pengembangan diri dalam kompetensi profesional. Iya pasti. Biasanya kan memang kita sebagai seorang guru pasti ingin mengembangkan apa yang kita punya ya Pak ya. Karena menurut saya sudah dengan jarak 5 tahun memegang kelas 2 itu 2 dan 3 ya kurang bisa mengembangkan diri dari segi kompetensi profesionalnya ya. Kalau dari Jadi segi ini ya pedagog Pak, dan lain. jadi seperti sudah merasa nyaman ya Pak ya? Justru nggak nyaman. Oh kalau tidak nyaman? Nggak nyaman ya karena nggak ada tantangan. Iya, nggak ada tantangan, nggak ada hal yang baru. Sedangkan secara pribadi saya itu suka tantangan, suka hal yang baru. Tapi bukan berarti melupakan yang lama. Iya betul, berarti ingin selalu belajar ya Pak ya? Nah iya begitu lah. Iya Pak Farid benar. Ya mudah-mudahan nanti dari apa yang Pak Farid sampaikan itu kan berarti sudah ada solusi yang mungkin nanti akan Pak Farid lakukan gitu ya, dan sudah penuh dengan keyakinan itu akan berhasil dengan langkah-langkah yang memang
yang Pak Farid inginkan, yang sudah Pak Farid rencanakan. Mudah-mudahan kedepannya juga akan lebih baik, ya, dapat terjalan dengan baik juga langkah tersebut. Seperti itu Pak Farid. Iya. Ya, mudah-mudahan ada langkah yang lebih baik seperti apa yang Pak Farid inginkan. Gitu ya. Ya, terima kasih ya Bu Intan atas waktunya nih, sudah mau mendengarkan curahan atau kegundahan Iya. saya. Nah, Gitu. banyak lagi kurang ini. Oh iya. Berarti nanti Pak Farid juga harus ini melihat juga Pak, kira-kira ini sasarannya bisa diimplementasikannya itu nanti ada aturan kan biasanya kita Iya. ya Pak ya. Apalagi Pak Farid bilang tadi, oh memang udah ada peraturan baru nih, bendahara bisa dipegang oleh P3K. Itu Iya. mungkin salah satu langkah yang baik nih untuk langkah Pak Farid. Nah nanti bisa Pak Farid implementasikan lagi, oh adalah dengan langkah itu bisa tidak nih berjalan dengan baik. Iya betul Bu Intan. Jadi rencananya, rencana solusi yang tadi saya sudah sampaikan ke Bu Intan, bulan Desember ini saya akan mencoba untuk menyampaikan ke kepala sekolah Iya, pasti. dan mengajak salah satu guru yang terlihat kompeten, amanah, jujur dalam pengelolaan keuangan. Kemudian saya akan melakukan kaderisasi kepada beliau, si guru tersebut. Kemudian setelah itu, ketika saya meyakinkan dia dan dia yakin dengan tugas-tugas keuangan nantinya, baru saya ajak ke kepala sekolah dan menyampaikannya. Nah harapannya si kepala sekolah bisa menyetujui sehingga ketika nanti di tahun 2024 saya sudah tidak lagi menjabat sebagai bendahara. Iya. Artinya di semester keduanya saya benar-benar murni hanya megang kelas bawah. Jadi fokus ya Pak ya. Iya betul. Kemudian langkah berikutnya baru saya ketika ada rapat kerja ya, penentuan tugas mengajar. Nah disitulah saya akan mengusulkan bahwa saya minta untuk mengajar di kelas tinggi. Oh iya. Itu nanti akan berjalan dengan baik ya, karena dengan langkah yang benar-benar konkret yang baik. Dan Pak Farid sudah punya solusi atas permasalahan itu ya. Iya. Nah nanti kedepannya Pak Farid pasti akan lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih Bu Intan Iya. atas doanya. Pun doa dari saya sebagai orang yang sudah menyampaikan keluh kesah saya, mudah-mudahan Bu Intan juga diberikan yang terbaik, sehat selalu dan sukses terus. Amin. Sama-sama Pak Farid, mudah-mudahan apa yang kita coachingkan hari ini Iya. itu bermanfaat juga buat kita bersama ya. Iya. Apalagi untuk Pak Farid, untuk solusi-solusi dari permasalahan yang Pak Farid hadapi ya di sekolah. Terima kasih, saya pamit dulu Bu Iya, Intan. terima kasih Saya Pak mau Farid. pulang, mudah-mudahan sehat terus dan Amin, sukses amin. terus ya buat Bu Intan Amin. dan keluarga. Iya, terima kasih ya Pak Farid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu Intan, tadi Bu Intan telah melakukan coaching bersama Pak Farid ya. Kemudian kita merefleksikan Bu Intan. Yang pertama, bagaimana tadi Bu Intan menilai performa diri Bu Intan saat mengcoaching Pak Farid? Iya, kalau saya menilai performa diri saya pada saat tadi coaching dengan Pak Farid ya, karena Pak Farid sebagai coachee, saya sudah merasa mendengarkan dengan baik atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Farid gitu, dan saya sudah melihat kesadaran penuh di dalam diri saya karena saya konsentrasi pada saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Farid. Apa yang membuat Bu Intan menilai demikian? Iya. Di kejadian-kejadian apa nih? Iya, karena memang pada saat Pak Farid memaparkan tadi ya Bu Astri ya, saya benar-benar fokus dengan apa yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Farid itu
langsung saya terima dengan baik dan saya fokus serta konsentrasi yang pasti ya. Baik Bu Intan, bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya tadi saat Bu Intan coaching? Boleh, silakan ya. Tadi saya mengamati bahwa Bu Intan sudah melakukan coaching menggunakan metode atau alur tirta dengan lengkap ya Bu Intan ya. Iya. Sesuai dengan rubrik yang tadi kita bahas sebelum coaching, yaitu sudah sesuai alur tirta, kemudian prinsip-prinsip coachingnya juga sudah diterapkan, ada kemitraan, kemudian itu kan tergambar dari relasi Bu Intan dan Pak Farid berjalan komunikasinya efektif gitu, kemudian ada kreatif dan memaksimalkan potensi juga tadi Bu Intan bertanya tentang menggali potensi dari Pak Farid sendiri gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Bagaimana, apakah Bu Intan juga sependapat dengan pendapat saya tersebut? Benar-benar, saya sependapat dengan Ibu Astri karena memang saya sudah mengikuti alur tirta yang kita sama-sama sudah pelajari ya di modul, dan itu sudah saya coba kembangkan ke Farid. Oke Bu Intan, tapi kan tentunya tidak semuanya sempurna gitu ya, masih ada beberapa yang perlu dikembangkan. Kalau yang pertama, yang tadi saya amati, Bu ini sudah baik ketika pemerintah itu kan, Pak Farid itu kan orangnya suka melucu ya, dan Bu Intan tidak terpancing untuk melucu balik gitu, artinya tetap fokus pada tujuan awal coaching. Kemudian tadi memang saya tadi Bu Intan sepertinya sudah mau closing gitu ya, tapi akhirnya mungkin teringat ya ada rencana tindak lanjut yang belum dibahas. Iya betul, Akhirnya yang tapi terlupa. terlupa kemudian tapi langsung kembali lagi ke alur tirtanya. Jadi walaupun tadi sempat sedikit agak lupa, alur tirtanya juga sudah dilaksanakan semua. Gitu Bu Intan. Terkait dengan hal yang perlu dikembangkan tadi, adakah tindak lanjut untuk latihan coaching kita seperti ini? Iya, kalau tindak lanjut pasti ya Bu Astri ya, karena kita masih dalam proses belajar. Semakin banyak kita mencoba untuk berlatih coaching, pasti akan semakin baik hasilnya. Apalagi kan ini hal yang baru juga buat kita. Nah, nanti kita harus sering-sering, mungkin saya pribadi harus sering-sering nih latihan coaching untuk ke peserta didik gitu ya, untuk mungkin ke sesama rekan sejawat, sesama teman, itu akan sering saya latih. Kira-kira akan dilangsungkan kapan, di mana, dan adakah hal yang bisa saya bantu terkait hal tersebut? Iya, boleh Bu Astri, saya dengan senang hati jika Bu Astri ada waktu untuk membantu saya di setiap coaching saya. Mungkin kalau ada Bu Astri waktu luang ya, ini akan saya jadwalkan nanti Bu Astri. Nanti akan saya jadwalkan, nanti saya akan koordinasikan lagi dengan Ibu Astri. Baik Bu Intan, terima kasih. Adapun hasil pengamatan saya terhadap coaching Bu Intan dengan Pak Farid tadi nanti akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu Intan. Oh ya, baik. Lalu Bu Intan, yang terakhir, bagaimana perasaan Bu Intan atau apa yang mau Bu Intan sampaikan terkait kegiatan supervisi kita pada hari ini? Iya, hari ini alhamdulillah berlangsung dengan baik ya Bu Astri ya. Saya juga bersyukur Ibu sudah meluangkan waktu buat saya dengan bercoaching dengan Pak Farid ya. Dan itu akan ini menjadi pembelajaran yang berarti, yang bermakna ya. Dan itu akan juga menjadi kedepannya itu akan menjadi sebuah pembiasaan. Oke, betul. Saya juga sangat senang bisa mensupervisi Bu Intan dan Pak Farid, karena kan
hal tersebut juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Iya. Terima kasih Bu Intan atas Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa meeting. Iya sih ya, terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami.